Asoba min musibatin illa bi'nillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin intala alaina rajulun syadidun biyadun biyadis syabi syadidun sawadis sya'ri la yura alaihi asrus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fakhidati wa qala ya Muhammad ahbirni alal Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala shadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fahbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala shadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul khufata al-urata al-ahlata ri'a asya'i yatatawalluna fil bunyani thumma antalaqu falabisa maliyan thumma qala ya Umar adadri manisail qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu berkata pula, suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih bersih dan berambut hitam sekali. Tak tampak sedikit pun bahwa ia melakukan perjalanan. Sedangkan kami tak seorang pun yang mengenalinya. Kemudian orang tersebut duduk bersimpuh di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Jadi lutut beliau si orang ini dengan Nabi bersentuhan lututnya dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Di atas paha Nabi dan berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah, kemudian mendirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan ibadah haji ke Baitullah bila engkau telah mampu melaksanakannya. Orang tersebut berkata, benar engkau, shadaqta, kata orang ini. Kami heran atasnya, kata Umar. Ia bertanya, dan tetapi ia pula yang membenarkannya. Yang pertama ini menjelaskan tentang Islam, rukun-rukun Islam. Semua ibadah ada rukunnya, wudhu ada rukunnya, sholat ada rukunnya. Ini secara Islam pun ada rukunnya, ada 5 ini. Jadi penjelasan yang pertama tentang syahadat. Harus yang pertama ini dimulai dengan syahadat. Ada 2 macam, yaitu menyaksikan
atau membenarkan syahadah, itu menyaksikan bahwasanya hanya Allah lah yang wajib disembah, yang berhak disembah, tidak ada yang lain, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang pertama itu syahadat. Kemudian mendirikan sholat 5 waktu, nggak nila Buddha, tidak boleh tidak, wajib hukumnya. Baru yang ketiga tunaikan zakat. Zakat ini juga harus wajib hukumnya bagi yang sudah mampu. Zakat mal, kemarin sudah saya jelaskan bahwa nisab dari harta yang dimiliki dalam setahun bagi yang kewajiban menunaikan zakat itu adalah seharga 96 gram emas. Kita kalau sudah punya harta sebanyak itu wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Zakat. Kalau zakat fitrah baru setiap orang yang berpuasa, muslimin muslimat wajib mengeluarkan zakat fitrah, harus untuk menyembuhkan puasanya. Kemudian yang berikutnya ya setelah syahadat, sholat, zakat, yang keempat baru rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Semua wajib bagi umat Islam, tidak ada terkecuali, wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau yang sakit boleh tidak berpuasa tapi mengganti di lain bulan. Sama dengan perempuan yang berhalangan juga wajib mengganti di lain bulan. Dan yang kelima itu ibadah haji ke Baitullah. Kata Rasulullah, bila engkau mampu melaksanakannya. Kemudian kemarin sudah saya jelaskan bahwa haji 1 kali dalam seumur hidup wajibnya. Karena selanjutnya kalau masih mampu berhaji itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa Ramadan, itu wajib, tidak boleh tidak. Ini rukun Islam. Harus ada kelima-limanya. Kelima-limanya yang wajib tadi aja syahadat, sholat, dan puasa. 3. Yang 2 zakat dan haji bagi yang sudah mampu. Nah, kemudian orang ini bertanya lagi kepada Nabi. Yang kedua, orang tersebut berkata lagi, jelaskan lagi padaku tentang iman. Kata orang ini berkata kepada Nabi. Rasulullah SAW menjawab, iman adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk, sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama iman kepada Allah, wajib percaya, wajib yakin Allah Subhanahu wa taala adanya. Di mana kita berada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membayangkan. Tidak bisa membayangkan, karena kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196 itu katanya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku ini dekat. Fa inni qarib, aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahkan, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku, kata Allah. Dekat, jadi Allah itu dekat. Di mana dekatnya kita nggak tahu, tapi Allah sendiri yang berkata bahwa Allah dekat dengan kita dan orang-orang yang beriman. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikatnya. Yang wajib kita ketahui, wajib kita imani ada 10. Jibril yang tugasnya menurunkan wahyu kepada para nabi, dan kita pun nggak bisa bertanya, nggak bisa berandai-andai sekarang kan nabi sudah nggak ada, sementara tugas Jibril menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Sekarang nabi rasul sudah nggak ada setelah Nabi Muhammad SAW. Tugasnya apa? Kita nggak bisa membayang-bayangkan tugas Jibril apa. Yang pasti malaikat tugasnya melaksanakan perintah Allah dan tidak mendurhakainya.